Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai makna ataupun pertanda mimpi hal yang sama secara berulang-ulang atau berturut-turut nggih. Monggo panjenengan yang sedang mengalami ini butuh jawabannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi jawaban bagi panjenengan yang mengalaminya. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, dalam berbagai kepercayaan tentunya makna atau arti mimpi itu berbeda-beda nggih. Apalagi dalam sudut pandang psikologis ataupun ilmiah. Tetapi di sini saya akan menyampaikan mengenai arti mimpi hal yang sama berulang-ulang berturut-turut, dan ini bikin takut ya. Kok mimpinya gitu-gitu terus beberapa hari. Hal ini kan bisa mengganggu di kehidupan panjenengan nggih, kehidupan nyata panjenengan. Nah, bagaimana sih kalau menurut pandangan kejawen ataupun metafisika nggih? Nanti kalau dari sudut psikologis itu berbeda lagi. Saya akan jelaskan di akhir gitu. Tapi ini karena yang dialami seseorang itu beda-beda nggih, dulur. Ada yang memang merupakan pesan tersembunyi yang mana ini perlu dipecahkan. Nah, kalau dari sudut metafisika ada beberapa arti ya, atau makna atau pertanda. Yang pertama itu pertanda isyarat pintu tanda kehidupan baru atau bencana. Dulur, kalau mimpi itu lebih dari 3 kali ya berturut-turut, nah ini menurut sudut pandang kejawen nggih. Nah, ini dianggap sebagai pertanda akan terjadi perubahan hidup yang drastis, atau bahkan bisa juga pertanda bencana spiritual atau fisik. Contohnya, kalau panjenengan sering mimpi ya tersesat, terus menemui jalan buntu, terjatuh ya, polanya sama berulang-ulang. Nah, ini ditangkap sebagai makna bahwa panjenengan akan mengalami ujian berat. Jadi mimpi itu adalah isyaratnya sebelum mengalami ujian hidup yang berat atau kejadian yang tidak disangka, yang mana itu membawa perubahan hidup dalam panjenengan. Atau kalau panjenengan bermimpi tentang cahaya, pintu terbuka, tentang sinar, tentang bertemu seseorang yang wajahnya tidak jelas tapi bercahaya ataupun bersinar. Nah, ini kalau menurut sudut pandang kejawen itu pertanda panjenengan akan entuk rezeki, menemui rezeki atau lakon hidup baru terbuka. Nah, jadi ada 2 makna yang tersirat nih, tergantung mimpinya. Kemudian tanda yang kedua kemungkinan bisa terjadi adalah pertanda bahwa menandakan jiwa terikat di alam tengah. Nah, maksudnya gimana ini? Maksudnya jika panjenengan mengalami mimpi hal yang sama berturut-turut, apalagi terasa nyata, ada anggapan bahwa sukma atau energi jiwa panjenengan itu tertanam di alam tengah ya, antara alam sadar dan alam gaib. Jadi kalau orang kadang mendeskripsikan itu seperti rep-repan, dulur. Tapi kalau rep-repan itu posisinya itu enggak seperti ketindihan ya, nyata bisa dirasakan, tapi itu posisinya tidur. Jadi setengah mimpi, setengah sadar, setengah nyata. Entah itu mimpinya siang, malam, sore, pokoknya setiap tidur itu polanya sama. Nah, kalau yang seperti ini ya biasanya itu terjadi ketika mungkin ada janji, ada nazar atau janji yang dilupakan. Kemudian ada tanggungan dengan orang lain, tanggungan sikap mungkin yang belum selesai, terlilit hutang batin. Maksudnya itu ada perbuatan yang belum tuntas dengan orang lain.
yang mana itu pernah jadi pikiran tapi dilupakan. Atau pernah belajar ilmu gaib tanpa guru ya, ataupun tanpa ritual penutupan. Jadi belajar sendiri, golek-goleki dhewe, yang tersesat itu jiwanya. Pada akhirnya masuknya ke dalam alam bawah sadar. Nah ini dulur, istilah Jawanya itu ada orang yang mohon maaf gangguan jiwa dikarenakan kabotan ngilmu, gak kuat ngilmu. Itu ya karena itu tadi, belajar tanpa ada gurunya, goleki dhewe, praktek sendiri tanpa ada yang memberitahu. Akhirnya kan tersesat toh. Nah itu loh yang pernah saya buat videonya mengenai belajar spiritual tanpa guru. Kemudian yang ketiga itu bisa menandakan ditandai makhluk halus atau leluhurnya. Barangkali ada makhluk halus yang menandai ya. Tujuannya ini bermacam-macam dulur. Bisa jadi dijadikan mediumisasi, kemudian sebagai peringatan bahwa untuk tidak melupakan warisan gaib dari leluhurnya, atau malah dalam sisi gelap dianggap mangsa oleh makhluk tertentu jika mimpi itu berkaitan dengan hal yang menakutkan. Contohnya kayak dicekik, dikejar, kemudian lari, tersesat. Nah jadi tujuannya diantaranya itu, atau mungkin ada hal yang lain lagi yang tidak saya ketahui. Saya hanya tahunya sebatas itu gitu. Dan yang keempat, ini juga bisa merupakan petunjuk untuk laku batin gitu lur. Kalau ini biasanya muncul pada seseorang yang akan naik tingkat spiritualnya, di mana pemahamannya ini sudah mulai merasuk ke jiwanya, tetapi dia tidak sadar ya, sehingga lewat mimpi yang berulang itu ya, ini dimaksudkan untuk melakukan tirakat ya, puasa ataupun meditasi supaya untuk meningkatkan pemahaman spiritualnya ya, jadi naik level. Kadang kan orang tidak sadar ya, ketika mengalami perjalanan spiritual, kemudian mengalami kebangkitan spiritual, dia tidak sadar ya. Jadi ada pertanda atau kode-kode yang masuk dalam mimpinya untuk mengingatkan itu. Dulur, mimpi yang berulang 7 hari ya secara berturut-turut ini disebut wasiso geni. Apa itu? Kekuatan dari alam gaib yang mendesak. Dan ini dianggap sebagai pengaruh yang paling kuat. Nah, kalau tidak ditindaklanjuti, ini biasanya akan mengganggu dulur ya. Yang dirasakan ya, segangguan itu menimbulkan kesehatan atau sakit-sakitan kemudian rezekinya atau hubungan sosialnya ini buruk tanpa ada sebabnya. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa tips yang bisa panjenengan tangkap ya, yang mana barangkali ini bisa meredakan kegelisahan panjenengan. Yang pertama, mengurai pesan atau akar masalahnya. Jadi dulur, panjenengan kalau mimpi berturut-turut ya, yang sama mimpinya itu catat dengan detail dan cari simbol-simbolnya. Contohnya gini dulur, mimpi ke jalan yang buntu, berulang kali setiap jalan menemui jalan buntu. Nah, itu simbolnya artinya adalah kebingungan hidup. Kalau panjenengan sudah paham dengan simbol-simbol ini, sudah ngerti maksudnya, maka mimpi itu akan hilang sendiri dulur. Karena pesannya sudah ditangkap dengan sadar. Kemudian panjenengan juga bermeditasi atau berdoa, utamanya itu di sepertiga malam terakhir ya, untuk mohon petunjuk. Jadi supaya panjenengan itu paham atau tahu simbol-simbolnya, iso ngartekne dewi ya. Walah tibakno ini. Kalau sudah paham itu, mimpi itu akan hilang sendiri. Kemudian yang kedua, ini memang coro kejawen nggih dulur, kuwi ruwatan atau netralisasi.
Ya, dengan cara panjenengan bisa lakukan mandi kembang 7 rupa ya. Tujuannya adalah untuk membuka jalan. Diniatkan itu nggih, membuang energi negatif dan menghapus ikatan gaib. Bisa juga panjenengan membakar kayu gaharu nggih. Nah, atau jika mimpi itu terasa menakutkan dan nyata, panjenengan bisa menaruh garam krosok di sudut kamar ya. Jadi 4 penjuru nggih. Dewe saiki ngono. Ini adalah simbol untuk proteksi diri. Kemudian yang ketiga, panjenengan bisa lakukan laku batin sederhana atau tirakat ringan nggih. Panjenengan bisa puasa mutih atau Senin Kemis dengan niat membersihkan hati dan juga mohon petunjuk. Kemudian panjenengan juga bisa baca doa atau mantra-mantra yang sesuai dengan keyakinan panjenengan. Solusi ini tidak mengarah pada satu agama tertentu gitu lur, tapi ini universal yang mana bisa diterapkan untuk semua keyakinan nggih. Karena metode penyembuhan untuk kasus seseorang itu beda-beda dulur, tidak bisa disamaratakan nggih. Loro medis obate medis, loro pikir yo obate. Mudari masalahe, dadi lek duwe loro pikir bingung ya, terus diobati obat emah atau obat pusing paracetamol kan ya ndak cocok toh dulur. Jadi setiap orang punya masalahnya masing-masing dan obatnya disesuaikan dengan permasalahan yang dialami nggih. Kemudian yang keempat, bisa mengubah pola tidur atau posisi nggih. Barangkali panjenengan selama ini tidurnya pas kencenge kuda-kuda rumah. Ini kalau di Jawa memang pengaruh nggih dulur. Tidur kencenge kuda-kuda rumah itu pengaruh. Tapi kalau untuk yang tidak percaya ya tidak apa-apa nggih. Tapi tidak ada salahnya dicoba nggih, posisi tidur diganti ya. Tetapi jika panjenengan merasa terus saja nggih sudah melakukan hal ini kok panggah, mimpinya terus datang, maka panjenengan bisa konsultasikan ini pada yang ahlinya nggih. Kadang ada dulur pancingan energi yang tidak bisa dibersihkan sendiri, butuh bantuan orang lain yang ilmunya lebih mumpuni. Ini kalau dari sudut pandang kejawen gitu lur. Tetapi kalau sudut pandang psikologis, ini adalah sesuatu hal yang biasa, bukan hal yang aneh ya, dan bisa dijabarkan secara ilmiah. Kalau menurut psikologis, penyebabnya barangkali mengalami masalah atau konflik batin yang belum tuntas. Bisa juga dari ketegangan emosional, kebiasaan pola pikir negatif, atau gangguan tidur, sleep disorder. Ini bisa insomnia atau parasomnia ya. Nah, dari serangkaian yang saya sampaikan ini, terserah panjenengan nangkapnya cocok yang mana ya. Mau lakoni dhewe apa mau tambakne apa mau takokne nek ngene psikiater nggih. Karena setiap permasalahan yang dialami orang itu, setiap panjenengan bertanya ke ahli spiritual, ke ahli supranatural, ke dokter, ke psikologis, itu jawabannya pasti berbeda-beda dulur. Dokter saja sama-sama dokternya ya, itu analisisnya aja bisa berbeda, ngasih resep obatnya saja juga bisa berbeda, apalagi yang beda-beda jurusannya nggih. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai mimpi yang berulang-ulang sama dan berturut-turut nggih, secara sudut pandang kejawen. Mudah-mudahan bisa menjadi alternatif solusi panjenengan. Saya Fitri Ika, salam rahayu.